satu ya. Sidang pemeriksaan sengketa pajak PT Sinming 2 Engine dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pada sidang hari ini terbanding hadir sesuai surat tugas ST 13 tanggal 17 April 2025. Yang hadir siapa? Terbanding? Mohon izin yang mulia, dari terbanding yang hadir ada Bapak Ferry, Bapak Tito, saya sendiri Irlani, kemudian ada Bapak Romadoni, Ibu Mustika Sari, dan Bapak Agung yang mulia. Sidang hari ini pemohon banding hadir diwakili ketua kuasa hukum. Di sini ada 3 berkas sengketa SPKTN 129, SPKTN 130, dan SPKTMP 127. Oke, untuk terbanding terkait dasar-dasar penetapan ada yang mau disampaikan? Kemudian yang SPK 127 terkait itu ya sidang sebelumnya ya tanggapan aspek legal mengenai surat tugas, silakan apa yang disampaikan. Baik yang mulia, kami sampaikan LHA dan KKA hard copy, namun untuk SPKTMP 129 kami sampaikan KKA-nya hanya halaman depan dan halaman terakhir yang mulia, karena ada 300 orang jadi tidak kami print, tapi kami sudah sampaikan melalui SharePoint ke majelis ke panitra yang mulia, dan juga penjelasan tulis yang sampaikan yang mulia. Ini LH-nya beda-beda ya untuk 3. Satu LHA yang mulia, namun kami print per SPKTMP yang mulia. Satu LHA ya. Untuk 3 SPKTMP. Iya. LH-nya sama prinsipnya kan? Sama yang mulia. Tapi yang 300 halaman apa? KKA-nya. Yang SPKTMP 129. Oke, untuk SPK 129 KKA-nya itu gimana? SharePoint itu dikirim kemana? Itu sharingnya gimana? Panitia, kalau di sharing ke pemohon banding gimana? Udah bisa akses Pak. Bisa akses Pak. Udah, pemohon banding paham ya masalah sharing point itu? Itu dulu juga. Kami belum mencobanya, majelis sekarang baru diinformasikan dari itu. Iya, sudah. Ya. Tapi agak familiar dengan sharing point dan sebagainya. Kami paham juga majelis yang mengenai itu, cuma kami belum tahu untuk majelis ini menggunakan itu. Iya. Nanti kalau saya tanya panitera itu ya. Itu satu kopi sudah diterima pemohon banding masing-masing. Yang kami terima majelis penjelasan tertulis untuk 3 perkara dan LHP untuk 3 perkara. Itu saja yang kami terima. Oke. Oke, dari pemohon banding ada yang mau disampaikan? Silakan. Terima kasih majelis hakim yang terhormat. Pertama,
kami kembali lagi mohon kepada majelis supaya kami tahu dengan siapa kami beracara, diberikan surat tugas daripada terbanding majelis. Itu yang pertama. Yang kedua, terbanding belum menyampaikan apa yang kami persoalkan pada sidang sebelumnya majelis, ya, mengenai legal standing terbanding, dan sampai hari ini kalau kami melihat cepat surat tugasnya ini sama majelis dengan yang sebelumnya, ya. Nah, yang kami persoalkan itu kan mengenai kedudukan hukumnya, legal standingnya, ya. Sama seperti pemohon mencantumkan seluruh akta dari mulai pendirian sampai yang terakhir, pemohon sudah cantumkan, pemohon sudah buktikan aslinya, dan kalau terbanding merasa ragu bisa diberikan kopinya kepada terbanding, ya. Dan itu berlaku di pengadilan manapun di Republik ini, ya. Nah, mungkin dua hal itu dulu majelis yang kami mau sampaikan. Terima kasih. Oke, untuk terbanding kan sidang sebelumnya itu ya, khususnya yang SPK 1 itu kan dibahas juga mengenai legalitas terbanding yang mewakili kaitannya dengan semesta ini udah ditanggapi. Baik, yang mulia mohon izin terkait dengan pelimpahan wewenang. Kami sudah siapkan dasar atau legal standing dari pelimpahan wewenang tersebut, yaitu keputusan Dirjen Bea Cukai nomor. Sudah dibuat tertulisnya belum? Kami tidak membuat tertulisnya yang mulia karena memang pemohon banding juga menyampaikan atau bertanya melalui majelis hakim secara lisan yang mulia. Jadi kami juga mohon izin untuk menyampaikan secara lisan yang mulia. Dasar hukumnya itu melalui Cap 441/BC tahun 2017, di mana di dalamnya sudah mencantumkan dasar hukum, kemudian ada juga konsideran, kemudian juga ada pelimpahan wewenang dari Dirjen Bea Cukai. Di sini disampaikan pelimpahan wewenangnya kepada beberapa pejabat Bea Cukai, termasuk di dalamnya Direktur Keberatan Banding dan Peraturan. Di sini juga disampaikan kewenangannya, batasan-batasan wewenangnya di lampiran 1, kemudian juga dan lampiran 2, sehingga kami dalam persidangan kali ini melalui majelis hakim menyampaikan Cap 441 ini sebagai dasar kami untuk hadir dan mewakili Dirjen Bea Cukai di pengadilan pajak yang mulia. Masuk. Satu kopi sampaikan ke itu ya, umum banding. Silakan umum banding, atau mau dibaca dulu nanti ditanggapi. Baik, terima kasih majelis hakim. Karena persidangan ini sudah berjalan dan terbanding tadi mengatakan bahwa terbanding tidak perlu menyampaikannya secara tertulis. Pada persidangan sebelumnya, kalau terbanding mencermati apa yang pemohon sampaikan, pemohon mempersoalkan mengenai surat tugas yang dasar kewenangannya tidak bunyi. Pemohon perjelas secara sederhana, ya. Kalau terbanding mengatakan bahwa ini adalah dasar kewenangan atau dasar pelimpahan kewenangan dari Dirjen Bea dan Cukai, tentu ini kan panjang sekali ya. Tapi persoalannya, apakah betul keputusan ini yang menjadi dasar kewenangan? Jika betul, pertanyaannya sederhana majelis. Kenapa kemudian dalam surat tugasnya tidak dicantumkan? Karena yang berperkara itu bukan tim kuasa hukum terbanding. Begitu juga dengan kepala kantor, ya. Tadi Pak Saifuddin mengatakan kepala kantor itu eselon 2. Kami mengatakan apapun itu, mau eselon 3, mau eselon 2, atau eselon 1 sekalipun, ya. Tapi yang menjadi subjek hukum itu kan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Itu subjek hukumnya. Nah, kalau kemudian terbanding yakin bahwa ini adalah cap yang benar majelis, ya tinggal dicantumkan saja. Sebagaimana pemohon juga berkeyakinan bahwa aktenya pemohon itu adalah betul diterbitkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Maka disampaikan oleh pemohon dalam surat kuasa khususnya
bahkan dilampirkan hasilnya. Nah, pertanyaannya, kalau terbanding yakin, lalu kenapa tidak bunyi? Jelas sederhana saja, kan begitu. Sama kalau majelis lihat sidangnya perkara Hasto, ya kader PDIP itu, ketika KPK itu dipersoalkan legal standingnya, ya surat tugasnya harus diganti, ya atau majelis hakim. Kalau nggak diganti, ya meskipun semua orang tahu Anda itu dari KPK, tapi dalam persidangan ini ada formalitas yang harus dipenuhi. Kalau Anda nggak bisa menuangkannya, ya Anda nggak usah ikut sidang, kata hakimnya, ya. Nanti biar aja ya, hakim yang sidang sendiri dengan pemohonnya. Jadi itu yang kami mau sampaikan majelis. Jadi kalau terbanding itu yakin bahwa ini cap-nya tidak ada PP, tidak ada perpres, jadi tuangkan saja, ya. Tentu pemohon tidak perlu menyampaikan kepada terbanding bunyinya menjadi seperti apa kalau kemudian cap ini dituangkan dalam surat tugas. Tapi yang pasti harus bunyi, kan begitu. Nah, jadi supaya tidak ambigu majelis dan supaya tidak dipersoalkan misalnya pada perkara-perkara yang lain, tentunya terbanding harus bisa membuktikan setidak-tidaknya menuangkannya, sama seperti yang pemohon sudah lakukan majelis, ya, menuangkannya dengan jelas, ya. Bahkan tadi hakim anggota menanyakan mengenai aslinya, ya kami sampaikan nanti aslinya, karena memang sudah kami bunyikan, hanya aslinya yang belum, meskipun sudah dileges tadinya, kan. Nah, jadi kami akan terus membuktikan supaya majelis dan para pihak itu berkeyakinan, ya. Demikian majelis. Oke. Jadi itu terbanding itu ya. Ini dasar hukumnya, sehingga Anda punya legal standing duduk di situ. Benar yang mulia. Kemudian pertanyaan pembanding kenapa nggak ditulis di surat tugasnya? Baik yang mulia, kami akan mencoba menyampaikan secara umum bahwa memang format surat tugas itu sudah diatur di dalam tata naskah dinas Kementerian Keuangan, dan itu sudah menjadi suatu lampiran yang bersifat mutatis mutandis yang mulia. Untuk sebagai informasi juga mohon izin yang mulia bahwa surat tugas bagi pegawai Kementerian Keuangan itu dipersamakan dengan surat kuasa. Ini merupakan bunyi dari peraturan Ketua Pengadilan Pajak, saya lupa nomornya, nanti akan saya carikan. Pada intinya adalah bahwa surat tugas ini karena dipersamakan dengan surat kuasa, di dalamnya sudah mencakup syarat formil. Yang pertama yaitu judul surat, identitas pemberi kuasa, kemudian identitas penerima kuasa, tugas dan wewenang yang diberikan, dan lain-lain. Dan di dalamnya itu tidak mensyaratkan adanya dasar hukum pelimpahan wewenang yang mulia, sehingga pembuktian yang memang harus kami nyatakan di dalam surat tugas itu adalah pembuktian yang tidak wajib untuk dicantumkan yang mulia. Demikian. Oke, Anda tadi menyinggung masalah format surat tugas sesuai dengan Naskah dinas Kementerian Keuangan. Itu nanti aturannya disampaikan ya. Kan itu ada aturannya, Pak. Semuanya tertulis. Baik yang mulia. Ya, semuanya. Anda kan mengatakan bahwa intinya pada poin di surat tugas itu tidak perlu dicantumkan itu kan. Tidak perlu dicantumkan dasar hukum pelimpahan wewenangnya yang mulia. Iya, alasannya apa? Kan itu yang dipertanyakan kan. Harusnya kan dicantumkan. Oke, Anda mengatakan itu ada pola tata naskah dinas dan sebagainya, sehingga dari sudut pandang Anda itu tidak perlu gitu. Ya silakan nanti di bawah semua ya dokumen-dokumen peraturannya gitu. Baik yang mulia akan kami sampaikan. Jadi Puan Banding ada yang mau disampaikan? Ya, terima kasih majelis. Sekedar memberikan informasi saja kepada terbanding melalui majelis bahwa yang dipersoalkan oleh pemohon itu kan bukan formatnya, yang dipersoalkan justru substansinya. Substansinya adalah terbanding belum bisa membuktikan kewenangannya. Tadi pemohon berikan contoh, siapa sih nggak kenal KPK kalau dia beracara di pengadilan tipikor? Tapi persoalannya bukan siapa yang tidak kenal KPK. Siapa yang bersidang pada waktu itu harus dibuktikan ketika ada keberatan. Nah, yang dijawab oleh terbanding tadi kan adalah surat tugas mutatis mutandis sama dengan surat kuasa. Itu tidak debatable, tidak ada persoalan dari itu. Persoalannya adalah apakah di dalam surat tugas yang sama kedudukannya dengan surat kuasa khusus itu mencantumkan dengan tegas dasar kewenangannya. Di sini kan ada missing link kalau terbanding perhatikan, bahwa
kewenangan dari Dirjen Bea dan Cukai kepada terbanding itu ada yang putus. Tapi kalau kewenangan dari kepala kantor kepada tim kuasa hukum terbanding itu masih nyambung. Nah, yang putus ini bagaimana membuktikannya? Itu yang menjadi persoalan. Ya, kalau pertanyaannya siapa yang nggak kenal dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, mungkin semua orang bisa menjawab. Ya, nah, tapi persoalannya sekarang masalah formalitas. Nah, itu yang harus dibuktikan oleh terbanding. Jadi kalau terbanding mengatakan bahwa tidak wajib karena ada format itu kan kepentingannya buat terbanding, bukan kepentingannya buat pemohon, apalagi untuk persidangan ini yang dibuka dan terbuka untuk umum. Nah, jadi kembali lagi majelis kami menyampaikan kepada terbanding supaya pemahamannya lebih grounded, bahwa yang kami persoalkan itu missing link tadi itu seperti apa. Kalau terbanding yakin ya silakan tuangkan saja. Perlu kami sampaikan juga bahwa kalau terbanding ya. Missing link itu missing antara dari Dirjen Bea Cukai ke bawahnya itu ya? Betul, majelis. Kalau dari ke kantor atau apa ke yang mengadili udah oke gitu. Sudah oke, Yang missing link itu ya? Betul. Silakan. Karena yang kami ajukan banding atau yang kami ajukan upaya hukum ke pengadilan pajak itu subjek hukumnya hanya bersifat limitatif. Kenapa limitatif? Karena tidak ada subjek hukum yang lain yang diajukan banding. Hanya satu, yaitu subjek hukum yang dikenal sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Undang-undang telah mengatur dengan tegas, ya. Nah, oleh karena itu maka tim kuasa hukum terbanding harus membuktikannya. Bagaimana hubungan hukumnya, relevansi hukumnya seperti apa? Kalau terbanding mengatakan ada cap, ya silakan dituangkan, ya. Kalau nanti kami ternyata mempersoalkan, oh bukan hanya ada cap loh, ternyata pasal 13 ayat 1 tuh ada lagi aturan yang lain, itu nanti kita akan lihat. Tapi persoalannya terbanding yakin nggak majelis ada cap yang disebutkan tadi? Kalau yakin, ya silakan dituangkan. Ya, itulah yang menjadi formalitas. Pembuktian formalitas itu ada di situ, ya. Namanya juga formil kan, tentunya kan harus dibuktikan di atas kertas, gitu ya. Itu harus dibuktikan secara formalitas. Jadi itu yang pertama majelis. Yang kedua, perlu kami sampaikan majelis bahwa tata naskah dinas itu kepentingan internal terbanding. Lagi-lagi kami mau katakan ini kepentingannya adalah para pihak, ya. Jadi kalau tadi tata naskah dinas itu memang mengatakan formatnya seperti itu, pertanyaannya apakah format itu merepresentasikan substansi? Karena kan formalitas itu tidak serta-merta merepresentasikan substansi, sementara yang dipersoalkan oleh pemohon adalah substansi. Jadi kalau memang betul ada seperti itu, ya silakan juga ya terbanding menyampaikannya. Yang ketiga majelis, pemohon harus menyampaikan kepada terbanding melalui majelis bahwa keberatan pemohon itu mengenai legal standing terbanding itu sudah pemohon sampaikan secara tertulis, bukan dalam konteks mengajukan keberatan surat tugas ini keliru bukan, tapi surat tugas yang dipersoalkan oleh pemohon sudah disampaikan secara tertulis melalui surat kuasa khusus pemohon. Surat kuasa khusus pemohon itu telah disampaikan kepada majelis telah memeriksa terbanding tidak keberatan. Sekarang surat tugasnya disampaikan ke majelis, pemohon keberatan menanyakan. Jadi kalau terbanding mengatakan keberatan pemohon tidak disampaikan secara tertulis, maka jawaban terbanding juga bisa disampaikan secara lisan saja. Pemohon sudah sampaikan secara tertulis majelis, ya dalam bentuk surat kuasa khusus. Itulah yang dimaksud dengan asas equality before the law. Ya, terbanding tidak ada keberatan dengan itu. Kecuali kalau terbanding keberatan, tidak ada masalah dengan itu. Ya. Nah, jadi kalau terbanding mengatakan keberatan pemohon tidak tertulis, jadi jawaban terbanding juga lisan saja. Tadi yang disebutkan cap berapa tadi pemohon tidak hafal. Menurut pemohon itu tidak relevan majelis, ya. Karena memang pemohon sudah buktikan secara tertulis surat kuasanya dan majelis sudah periksa juga, ya. Jadi itu yang kami mau sampaikan majelis. Kalau nanti diperlukan majelis supaya perkara ini terang dan supaya terbanding tidak mengatakan bahwa format itu lebih penting daripada substansi, maka pemohon juga nanti akan menghadirkan ahli supaya persidangan ini terang. Apakah begini beracara? Kalau pemohon beracara di peradilan lain, wah, ya kan sama detailnya majelis. Kami diperiksa, di sana juga diperiksa. Kalau belum benar silahkan dibetulkan.
sama saja kedudukannya, nggak ada bedanya. Tapi kalau terbanding mendalilkan bahwa tidak perlu dicantumkan, ya itu kan menurut versinya terbanding, ya. Tapi menurut versi pemohon seharusnya tidak demikian, ya. Jadi apapun jawaban terbanding menurut pemohon majelis memang harus dituangkan supaya yakin bahwa kalau memang betul cap sekian, ya dicantumkan, gitu ya, supaya tidak ada keberatan-keberatan dari pihak terkait. Demikian, majelis. Terima kasih. Oke, itu ya. Jadi silakan ditanggapi ya. Ada apa tidak tadi kan itu kaitannya dengan aturan tata naga dinas dan sebagainya. Itu nanti aturan-aturannya disampaikan ya. Sama nanti silakan Anda jelaskan pada persidangan. So, pokoknya aja pertama tadi yang kaitannya dengan missing link itu kan, yang pertama kan. Kedua, artinya untuk kaitannya tadi apa? Yang bahwa aturan-aturan itu dicantumkan pada surat itu, tugas itu ya, tadi disampaikan kaitannya kan. Sebagai apa ya, pedoman itu untuk melihat bahwa surat tugas itu tertibkan aturan ini kan dasar hukumnya itu ya terbanding ya. Baik yang mulia. Oke. Tadi paling tidak oke, nanti masing-masing mempersiapkan itu untuk sidang hari ini. Dari pemohon banding apa ada yang mau disampaikan selain topik tadi? Ya, terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Itu satu mengenai legal standing yang menurut kami sangat penting majelis. Yang kedua yang tidak kalah penting adalah mengenai jangka waktu penyampaian surat akwo. Ya, jadi dalam perkara akwo ini terbanding itu menyampaikan surat akwo itu juga sudah lewat waktu. Maksudnya surat apa? SPKTNP? SPKTNP-nya, ya. Nah, jadi kalau sedikit saja pemohon menggambarkan itu dalam perkara pajak ketika katakanlah misalnya keputusan keberatan lewat 12 bulan 1 hari, ya, atau keputusan pembatalan lewat 6 bulan 1 hari, atau keputusan pembetulan lewat 6 bulan 1 hari, itu juga menyebabkan surat akwo menjadi cacat prosedur. Nah, dalam perkara akwo, terbanding ini menyampaikan surat akwo itu sudah melewati jangka waktu, ya, dan itu sudah diatur di dalam PMK 147 tahun 2009, ya. Yang kedua, majelis, tata cara penyampaiannya juga diatur secara tegas, ya. Kalau kita bicara surat penetapan, baik itu SPP, kemudian SPTNP atau SPSA, itu bisa disampaikan dengan 2 cara, bisa dengan elektronik, bisa juga dengan non elektronik. Tapi kalau kita bicara SPKTNP, cara penyampaiannya hanya bersifat limitatif saja, ya, yaitu dengan cara non elektronik, ya, itu sudah jelas juga diatur. Nah, jadi selain daripada jangka waktunya sudah terlewati, kemudian juga cara penyampaiannya. Dan di dalam rumusan norma pasal 14 ayat 1 dan 2 PMK 147 2009 telah diatur bahwa penyampaian surat akwo itu bukan bersifat kumulatif, tapi bersifat alternatif, ya. Frase yang digunakan itu adalah atau, bukan dan, ya. Jadi kalau terbanding ingin menyampaikan melalui pos, dia harus menyampaikannya melalui pos. Berapa lama? 2 hari kerja, ya. 1 hari kerja berikutnya. Faktanya itu disampaikan lewat dari itu, ya. Begitu juga dengan kalau melalui email. Kalau melalui email, ya harus hari-harinya, tanggal penetapannya. Faktanya itu disampaikan juga lewat, ya. Nah, jangka waktu ini menjadi penting majelis karena memang kalau pemohon mengajukan katakanlah upaya hukum banding atau gugatan, ketika waktu itu lewat, ya, meskipun pengadilan pajak tidak menganut eksepsi, tapi banyak majelis kan menerapkan mazhab bahwa materinya nggak perlu diperiksa. Karena apa? Karena pengajuan banding atau gugatan ini juga sudah lewat waktu. Nah, persoalannya bagaimana dengan keputusan daripada terbanding? Kalau di pajak tadi sudah diberikan contoh, ya. Begitu juga dengan SPKTNP misalnya ada jangka waktunya.
Nah, bagaimana kalau jangka waktu itu sudah terlewati? Apakah materi itu masih cukup penting majelis untuk diperiksa ketika jangka waktunya sudah terlewati? Ya. Nah, itu hal berikut majelis ya, berkaitan dengan formalitas ya. Masih ada beberapa formalitas lain yang nanti kami akan sampaikan, dan pada pokoknya juga kami sudah menyampaikan formalitas dan materialitas di dalam banding kami majelis. Tapi kami akan mulai dari situ karena memang kami sudah mengkonfirmasi kepada majelis bahwa majelis ini akan memeriksa kedua-duanya. Demikian majelis. Terima kasih. Oke, semuanya dulu kan? Ya. Sedikit yang dimaksud jangka waktu itu, lewat waktu itu dari mana ke mana ya? Dari SPKTNP ke penerimaan atau seperti apa, bisa dijelaskan? Ya, terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Jadi surat akwo ini berupa SPKTNP ya, itu disampaikan kepada pemohon itu dengan dua cara ya. Yang pertama dengan PT Pos Indonesia atau Resi Pos ya. Nah, dari sejak tanggal penetapan sampai dengan disampaikan kepada pemohon itu sudah melewati jangka waktu 1 hari kerja berikutnya, Pak Saifuddin. Ya, Berapa? 1 hari? 2 hari kerja, Pak. 2 hari kerja. PMK mengatur dengan tegas dan PMK tidak menggunakan frase dapat, Pak. Jadi harus wajib dipenuhi. Disebutkan di sana SPKTNP ya disampaikan melalui non elektronik ya atau melalui PT Pos Indonesia 1 hari kerja berikutnya. Ya, nah faktanya terbanding menyampaikannya kepada pemohon setelah lewat waktu itu. Ya, itu pembuktiannya Pak sementara. Ada konsekuensinya nggak bagi SPKTNP ini, apakah menjadi batal atau seperti apa? Kalau majelis menanyakan itu, maka pemohon harus menjawabnya dengan pengalaman pemohon majelis ya. Perkara-perkara yang pernah kami tangani, khususnya di pajak, apalagi ya. Kalau di pajak itu tadi kami sampaikan majelis, kalau keputusan keberatan itu harusnya kan 12 bulan. Kalau 12 bulan lewat 1 hari, ya sudah, keputusannya dianggap cacat prosedur, tidak perlu diperiksa lagi materinya. Keputusan pembatalan juga begitu, harusnya 6 bulan. Ketika lewat 6 bulan 1 hari, dibuktikan dengan resi, ya harusnya surat akwo itu menjadi batal. Begitu juga dengan keputusan pembetulan, ya, yang jangka waktunya sudah saklek. Nah, pertanyaannya mungkin majelis adalah dasar hukumnya di mana penghitungan resi pos tadi, ya? Ya memang secara jelas diatur di pasal 1 angka 11 dan angka 12 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Ya, majelis itu ingin tahu dasar pembatalan itu. Artinya SPKTNP menjadi batal berdasarkan misalnya undang-undang KPI atau ya, apa gitu ya. Baik, terima kasih majelis. Kalau mengenai batal, tentu diatur di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan majelis ya, khususnya di pasal 52. Pasal 52 dengan tegas mengatakan syarat sahnya keputusan itu harus dilakukan ya dengan atau tanpa cacat prosedur. Lalu di pasal 66-nya dijelaskan, kalau keputusan itu dilakukan dengan cacat prosedur, maka keputusan menjadi tidak sah dan dibatalkan pasal 19-nya. Jadi relevansinya pasal 52, junto pasal 66, junto pasal 19. Kenapa demikian? Karena memang Undang-Undang Kepabeanan tidak mengatur mengenai penyalahgunaan kewenangan. Ini kaitannya dengan penyalahgunaan kewenangan. Begitu juga dengan pajak. Pajak juga sama. Di Undang-Undang KUP tidak mengatur. Tapi jangka waktunya dengan tegas diatur. 12 bulan, 6 bulan itu dengan tegas diatur. Ya. Nah, itu yang dapat kami sampaikan majelis berkaitan dengan dasar hukumnya. Ya. Ya, nanti majelis akan mempelajari ya. Karena di sini juga ada tentang sanksi administratif ya. Pelanggaran-pelanggaran mana, pasal-pasal apa yang nanti termasuk kategori pelanggaran administratif
dan sebagainya. Nanti masih berikutnya lah. Itu saja Pak, mungkin tadi saya tanyakan tentang jangka waktu saja. Ya, terima kasih Pak. Oke, untuk sementara sidang ini pengumuman ini sudah cukup kan, dan juga berbanding sudah cukup kan. Silakan menyiapkan bahan untuk berbanding untuk sidang berikutnya. Sidang pemeriksaan sengketa pajak PT Siming 2 Engine ditunda dan dilanjutkan pada tanggal 19 Mei 2025 dan sidang hari ini dinyatakan selesai dan ditutup. Dengan telah selesainya pemeriksaan terhadap pengumuman ini PT Siming 2 Engine, maka Majelis 19A pada hari ini telah selesai melaksanakan sidang pemeriksaan sengketa pajak dan sidang hari ini dinyatakan selesai dan ditutup. Terima kasih Majelis Hakim, terima kasih terbanding. Terima kasih Mohon Banding, terima kasih terbanding. Mohon maaf. Majelis mau meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih Bu. Hadirin bisa meninggalkan ruangan.